Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab pertanyaannya, kenapa kok nggak coba aditif bensin, nggak coba variasi, karena aditif bensin yang untuk pembersih ya, maksud penulis. Jadi aditif bensin untuk yang pembersihan ruang bakar itu sebenarnya cukup banyak. Mereknya macam-macam. Kebanyakan aditif itu justru tipenya adalah pembersih ruang bakar ya, bukan penambah tenaga. Nah, penulis untuk aditif pembersih ruang bakar ini nggak terlalu suka untuk melakukan review ya. Karena apa? Karena ya penulis sendiri nggak bakal pakai tiap hari. Dan kalau cuma untuk pembersihan, yang manapun kayaknya itu efektif ya. Jadi khusus untuk pembersih ruang bakar itu merek apapun kayaknya ada efeknya, karena memang dari resminya pun, dari pabrikan oli atau pabrikan produk otomotif itu sudah bisa membuat produk yang memang beneran berfungsi, nggak kayak engine flush, nggak kayak engine aditif gitu ya. Maksud penulis, aditifnya oli mesin, aditif bensin yang untuk nambah tenaga, aditif untuk membersihkan ruang oli gitu ya. Beda ya, beda. Khusus untuk pembersihan ruang bakar sudah ada resep khususnya. Resep aktif yang biasanya ada adalah PEA atau PBA ya. Yang satu membersihkan valve, saluran bahan bakar, dan ya pokoknya pompa gitu, injektor gitu ya. Yang satu lagi bisa membersihkan ruang bakar. Yang bisa membersihkan ruang bakar itu yang PEA. Kalau yang PBA nggak bisa membersihkan ruang bakar, malah mungkin bikin kotor atau apa. Jadi sebenarnya kalau untuk ruang bakar, resepnya itu sudah ada mulai dari lama sekali ya, sudah mapan lah istilahnya ya. Beda dari kalau apa jenenge beda dari kalau yang lain-lain. Kayak engine flush kan baru-barusan ini aja munculnya itu sejak enggak ada lagi oli grup 1, sejak oli grup 1 itu langka, sejak oli itu jadi full sintetik semua ya. Yang dijual pasti ono tulisannya sintetik. Kalau sampai ada aditif bensin pembersih ruang bakar yang nggak bekerja, itu pabriknya nemen itu, kenemenan gitu. Kalau soal efek samping sendiri ada ya, mestinya ada, karena aditif seperti itu biasanya tidak untuk dipakai terusan. Kalau dipakai terusan namanya beda lagi, namanya biasanya fuel stabilizer gitu ya. Jadi kalau aditif pembersih khusus itu dipakainya secara berkala. Kalau aditif yang dipakai terusan itu biasanya stabilizer yang fungsinya adalah mengurangi penguapan bensin, mengurangi resiko bensinnya mecah, jadi membuat bensin itu lebih stabil. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua adalah karena ya kalau menurut penulis pakai minyak samin Caponta sudah cukup. Kalau mau ribet ya pakai apa jenenge margarin Amanda, mau hasil yang paling sipnya. Tapi ya gitu ya, ada yang merasa wah pakai minyak samin Caponta itu nggak enak ya, nggak sip, pengen yang butuh tenaga terus ya. Sebenarnya kalau untuk pembersihan itu kita nggak bisa mengharapkan tenaga. Jadi aditif yang untuk pembersihan ruang bakar
itu tidak bersifat untuk memperkuat tenaga. Seringnya seperti itu. Jadi pembersih ya pembersih, untuk tenaga beda lagi. Mungkin ada aditif nambah tenaga yang sekaligus pembersih, tapi ya, yang setahu penulis, kalau aditif khusus pembersih itu tidak untuk nambah tenaga. Aditif tersebut biasanya klaimnya adalah tenaga jadi lebih enak setelah penggunaan itu, bukan ketika, gitu kan. Ada yang penting ya, poin yang penting yaitu sesudah versus ketika. Nah, orang-orang yang nyari aditif bensin itu seringnya adalah biar bisa nambah tenaga ketika sedang menggunakan aditif tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu yo gak iso ya, nggak bisa. Ya kalau misal ingin membersihkan dan nambah tenaga, ya silahkan pakai resep lebih mahal. Di grupnya minyak goreng sebagai aditif oli mesin cukup banyak ya yang lebih rekomendasi menggunakan aseton sama toluen. Aseton itu A+, toluen itu biasanya campuran bensin zaman dulu ya. Keduanya bisa dibeli di toko online, literan, eceran. Tapi ya kalau menurut penulis penulis lebih suka yang model minyak samin Caponta itu. Ya terserah sih, terserah. Dari sisi harga cuma ya nambah berapa kali tok, nggak sampai kayak aditif impor lah ya. 1 liter bisa dapat, untuk 1 liter harganya ya antara 70 sampai 100 ribu kalau nggak salah, dan dosisnya 10 ml ada ya, 10, 3, piro ya. Ada yang pakai dosis 5 ml sudah bisa ngerasakan. Ya kita pakai asumsi 10 ml sudah 100 kali pakai. 100 kali pakai dengan harga 100 ribu ya termasuk oke lah ya. Ya wis lah, itu aja. Jadi ya kalau untuk penulis sih aditif bensin yang khusus untuk pembersihan ruang bakar nggak dicoba pun bakal ya terasa ada positifnya kalau ruang bakar itu kotor. Jadi misalnya ada ya barusan tadi ada yang ngomong merek STP, merek Preston. Sebenarnya ya merek lokal pun ya cukup, nggak harus merek impor. Cuma kalau merek lokal orang-orang banyak ya ragu untuk beli, jadi ya lebih banyak yang impor ya yang masuk Indonesia. Jadi harganya ya rada wow, mulai dari 150.000 sampai 350.000. Kalau gitu jual kalau gitu jangan beli eceran ya, karena kalau eceran pasti sudah berubah sifatnya. Aditif seperti itu sensitif sekali terhadap udara, jadi kalau sudah dibuka sekali itu resiko rusaknya besar. Jadi kalau aditif bensin untuk pembersih ruang bakar jangan beli eceran. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.